Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertemuan hari kelima, Mas ya, terkait dengan full stack developernya. Terus sekarang diganti Laravel, nggak salah ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita melanjutkan dari yang kemarin, Mas ya. Kemarin kita sedikit belajar tentang PHP, yang pastinya Mas Nova sendiri atau teman-teman juga sepertinya udah punya basic, itu lebih oke ya, lebih enak pengembangannya. Nah, nanti kita coba membuat koneksi, sekaligus nanti kita coba menampilkan bagaimana konsepnya kalau misalnya eh, kita belajar tentang PHP sederhana, juga kita terapkan kalau misalnya kita menggunakan object oriented program itu seperti apa. Kalau Mas Novel sendiri, kalau untuk PHP-nya, udah pernah belajar yang object oriented program atau OP? Kebenaran sudah, Pak. Mantap itu. Tinggal pengembangan aja nanti. Sip, sip. Oke. Saya langsung share screen saja. Oke, terima kasih. Nah, eh, kita menggunakan database yang sama yang kemarin itu ya, Mas. Kita gunakan database yang sudah pernah kita buat menggunakan siswa kemarin. Dan nanti orientasinya seperti apa. Ini contoh ya, kita harus membuat koneksi, di mana koneksi itu yang pastinya harus tahu nama database-nya apa dulu, kemudian usernya apa, kemudian passwordnya apa. Kalau secara default sendiri kan, yang pasti MySQL itu ya usernya pasti root, ya passwordnya pasti kosong gitu kan defaultnya. Kalau misalnya nanti ada user sama passwordnya, tinggal tinggal menyesuaikan saja. Database-nya tetap kita menggunakan siswa, database siswa. Kita nanti coba koneksi ke sini dan yang pasti saya akan membuat sebuah file baru ya. File ini nanti saya pisah, saya sendirikan karena konsepnya biar lebih gampang. Kalau jadi satu sebenarnya tidak masalah, cuma biar lebih nanti kita pahami, alangkah lebih baiknya di konsep kita buatkan sendiri-sendiri dalam arti kalau nanti kita mengarahnya ke OOP atau PBO ya, program penunjuk objek itu lebih. Nah, yang pertama saya akan membuat sebuah file baru. Misalnya di sini namanya adalah koneksi.php. Saya enter ya. Saya membuat file baru sebentar. Oh, di sini ya. Saya membuat sebuah file baru yang isinya di sini. Membuat file baru namanya adalah koneksi.php. Konsepnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam koneksi.php ini karena sintaknya adalah kita menggunakan PHP, yang pasti kita ketikkan PHP dulu seperti ini biar lebih oke. Secara manual ya, secara gambarnya aja kalau kita pengen koneksi dalam sebuah database MySQL, yang pasti harus tahu dulu nama servernya apa. Nama server itu kalau kita tampilkan di browser kemarin kan kita menggunakan localhost atau kita menggunakan pengganti lokasi ada sebuah IP 127.0.0.1. Ya, ini sebuah IP public untuk localhost. Kenapa menggunakan 127? Karena dianggap ini adalah kelas A, ya kan? Kelas A. Kalau dalam teknik jaringan dia adalah kelas A. Kelas A ini ya bisa diakuisisi klien kurang lebih ya hampir 65 juta klien bisa diakuisisi. Makanya bisa dikatakan sebagai server ya menggunakan kelas A. Jadi kelas A itu sama dengan 127.0.1 atau di sini pengganti nama servernya adalah localhost. Nah, yang pertama kita membuat sebuah variabel di mana variabel ini nanti menunjukkan untuk nama servernya. Misalnya di sini saya buat nama server. Nah, nama servernya itu apa? Jadi sudah ditentukan di sini adalah sebuah nama servernya adalah localhost. Nah,
Yang selanjutnya selain nama server, ya perlu membuat nama usernya. Misalnya di sini yaitu adalah nama user, ya supaya nanti bisa masuk. Defaultnya adalah root, nama user defaultnya adalah root. Nanti gambaran seperti itu. Yang ketiga adalah kita tahu passwordnya. Kira-kira passwordnya ada atau tidak. Kalau toh tidak ada pun tetap nanti kita berikan di sini, ya ada atau tidak tetap kita tanamkan. Kalau misalnya ada ditulis, kalau enggak kita kosongi. Nah, yang selanjutnya yaitu nama database-nya. Kita tulis ini ya. Sebuah variabel di sini ada sebuah nama di base gitu aja. Terus gini. Nama database-nya apa? Kebetulan sudah kita buat, namanya adalah siswa yang sudah kita buat. Ini standarnya. Jadi nama server ada, nama usernya ada, passwordnya ada, termasuk juga nanti terkait dengan nama database-nya. Oke, nah kemudian ya dari yang sudah kita tanamkan ini kita coba apakah ini sudah bisa koneksi atau belum. Kalau misalnya kita coba ya, di sini nanti bisa membuat sebuah koneksi menggunakan perintah yaitu MySQL karena koneksi database di dalam MySQL itu bisa menggunakan MySQL, juga bisa menggunakan PDO ya. Banyak caranya lah. Jadi yang standar kita gunakan MySQL. Oke, contoh saya membuat variabel. Variabel ini namanya adalah connect. Connect itu sama dengan new ya dari MySQL, ya gitu ya. MySQL begini. Nah, kemudian ditambahkan. Yang pertama saya harus tahu nama servernya dulu yaitu nama server. Koma selanjutnya adalah nama usernya. Nama user. Koma selanjutnya adalah passwordnya, ya. Yang selanjutnya adalah nama database-nya. Di sini nama di base. Kita tutup ya. Nah, namanya adalah connect. Nah, kemudian connect itu kita cek. Kalau misalnya nanti koneksinya error, berarti dianggap koneksinya adalah gagal. Gambarannya seperti ini. Misalnya adalah connect. Connect ini itu saya tentukan connect-nya error atau tidak. Jadi ya, connect-nya error atau tidak. Nanti gitu. Nah, kalau misalnya koneksinya error, maka saya bisa menampilkan sebuah sequensi perintah atau notifikasi yang salah. Sebutkan logika. Jika ya connect di sini sama dengan error, ya koneksi ada error, maka saya akan menampilkan, saya matikan sebuah perintahnya. Di sini saya bikin sebuah informasi, anggap saja koneksi adalah gagal. Ya, koneksi adalah gagal. Pesannya seperti apa? Nanti bisa kita gabung, ya. Kita gabung menggunakan up pakai dot ya. Kemudian sini saya gabung yaitu connect apa pesan errornya. Tentu ya. Saya gabung di sini adalah connect error. Ini apabila misalnya koneksinya tidak berhasil. Else, ya, saya tanyakan kalau koneksinya berhasil. Nah, ini boleh saya echo-in. Echo misalnya adalah koneksi berhasil. Ini contoh. Ya, ini bisa saya panggil ya, namanya koneksi.php karena bukan indeks. Maka di sini nanti kalau saya buat sebuah page baru, saya panggil ya localhost, kemudian saya ikuti dengan nama domainnya kemarin, latihan misalnya eduwork gitu ya, eduwork. Kemudian slash saya tambahkan yaitu koneksi.php. Koneksi.php. Saya enter. Latihan eduwork koneksi.php. URL, oh nggak ada ya. Kayak namanya foldernya apa kemarin? Atau gini. Latihan eduwork. Oh iya benar. Ya, koneksi berhasil. Nah, ini ya dianggap koneksi berhasil. Nah, sekarang kita coba kalau misalnya koneksinya nggak berhasil, alias di sini misalnya database-nya keliru, saya tambahin gini. Kira-kira, ya kan? Salah. Kira-kira saya bacanya bagaimana nanti?
Itu ya. Jadi akun database siswa nanti dianggap koneksi gagal, ya tidak ketemu database-nya. Nah, jadi nanti kita bisa baca seperti itu kalau misalnya dianggap error, alias di sini tidak bisa koneksi ke database. Ini gambarannya. Jadi kalau misalnya salah satu tidak. Ini contoh sederhana untuk koneksi, hanya sebatas koneksi saja. Nah, sekarang kalau misalnya ya kita kembangkan lagi bahwa sebuah koneksi ini nanti kita buatkan function. Nah, itu lebih enak ya. Kita buatkan function bagaimana? Sebenarnya simpel saja ya. Kita tinggal membuat function kayak kemarin. Kalau toh misalnya di sini saya buatkan sebuah function, anggap ya. Functionnya namanya apa? Misalnya saya punya function. Functionnya misalnya namanya adalah koneksi MySQL. Contoh seperti itu. Jadi, kemudian di bawah ini kan saya tutup. Nah, di dalam sebuah file ya, file namanya koneksi PHP, saya akan membuat sebuah function namanya koneksi MySQL. Bedanya, kalau dalam sebuah function ini kan nanti functionnya akan dipanggil berulang kali, ya, functionnya akan dipanggil berulang kali, maka harus ada nilai balik dari sebuah function itu sendiri, ya, nilai balik. Apa yang dinilaikan baliknya? Nanti kita mendeteksi siapa di sini. Yang sudah dilihat adalah sebuah variabel namanya connect, maka nilai baliknya kita kembalikan, ya. Return. Kita kembalikan. Apa yang dikembalikan? Adalah connect. Berarti nanti kalau saya manggil function koneksi ini, maka saya harus memiliki nilai balik dari sebuah variabel namanya connect. Ini contoh. Karena nanti saya akan baca sebuah connect tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya setelah nanti di sini saya membuat sebuah koneksi, apa yang ingin dibuat lagi? Misalnya ya, saya ingin menampilkan data dari tabel yang sudah ada. Ya, menampilkan data dari tabel yang sudah ada. Mungkin data siswa, mungkin data pelajaran, atau mungkin data nilai, gitu ya. Nah, kita coba membuat sebuah file baru lagi, kita taruh luar sini. Misalnya namanya adalah, ya, ini bebas ya. Misalnya namanya adalah saya deteksi tabel dulu. Anggap saya di sini adalah eh, nama filenya adalah tampil data.php. Nah, di dalam tampil data ph.php ini sama, kita harus punya sintak PHP-nya. Nah, lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau membuatkan function, Pak. Function di sini nanti akan deteksi tabel yang ingin saya buat. Terserah namanya apa. Misalnya saya membuat sebuah function lagi, ya, anggap seperti itu. Nama functionnya adalah, nama functionnya misalnya, apa enaknya? Gini-gini misalnya, ya, get data from tabel. Nah, jadi mendapatkan data dari tabel. Anggap seperti itu fungsinya. Get data from tabel. Nah, di sini kita deteksi dulu. Ya, ingat, yang kita panggil sebenarnya harusnya adalah koneksi dulu. Karena kita mau ngambil tabelnya, harus koneksi ke database. Pastikan nanti saya harus bisa manggil variabel namanya connect supaya bisa deteksi connect atau tidaknya database itu. Maka sebelum nanti saya mengambil tabel yang sudah ada, di sini saya perlu manggil sebuah file dari koneksi. Boleh menggunakan require, ya, require ons atau menggunakan include, itu sama aja. Ya, di sini saya panggil namanya apa? Namanya adalah koneksi.php. Supaya apa? Supaya nanti di dalam get ini saya bisa mendeteksi sebuah variabel namanya connect. Karena connect tadi saya deklarasikan di dalamnya koneksi. Kenapa saya harus manggil connect ini? Karena connect ini saya harus memanggil sebuah function. Apa nama function?
koneksi MySQL. Maka di sini saya akan manggil koneksi MySQL. Oke ya, saya akan manggil koneksi MySQL. Ada nggak? Connect sama dengan saya panggil di sini yaitu nama koneksinya koneksi MySQL. Nah, itu harus dipanggil ya. Di sini connect itu sama dengan koneksi MySQL. Ya, nah pasti muncul. Nah, sekarang kita tahu bahwa Connect itu sudah adopsi koneksi ke database tadi. Baru di sini saya bisa deteksi kira-kira saya mau deteksi tabel apa atau kalau pengen menampilkan ya bagaimana kemarin kita menampilkan sebuah data dari tabel. Contoh ya, di sini saya semua punya variabel, misalnya adalah SQL. SQL menampilkan data kemarin perintahnya ada select. Ya, semua field berarti saya kasih tanda bintang. From, nah, from-nya dari tabel apa? Ya, misalnya from-nya adalah dari tabel siswa. Oke, gitu kan ya. Berarti nanti harapannya di data from tabel ini saya akan menampilkan data dari siswa. Nah, data dari siswa ini kemudian saya tulis ya, hasilnya adalah, ingat kita punya variabel connect. Connect ini nanti saya akan memanggil sebuah query. Karena dalam query ini saya akan mengambil sebuah perintah SQL, yaitu SQL. Nah, begitu ya. Saya akan manggil sebuah perintah SQL. Apakah sampai di situ selesai? Belum. Hasil ini saya pengen deteksi strukturnya. Strukturnya dari sebuah siswa itu apa saja. Maka ini saya deteksi. Hasil itu ada isinya atau tidak. Ya. Nah, nanti kita bikin logika gini. Jika dari hasil ya, dari hasil ini saya akan deteksi apa Pak? 6 row. 6 row itu adalah jumlah recordnya. Ada nggak record dalam baris tersebut? Kalau ini nanti lebih besar dari 0, ya, jadi 6 row itu isinya adalah lebih besar dari 0, maka mau ngapain? Nah, ya, kalau bisa dari 0, maka mau ngapain? Saya buatkan sebuah array. Ya, data sama dengan array. Nah, tapi ininya saja ya. Data sama dengan array. Karena kita deteksi nanti lebih dari satu. Oke ya. Data sama dengan array. Nah, nanti gitu. Nah, kemudian kalau misalnya data ini sudah sama dengan array, berarti nanti saya deteksinya adalah berdasarkan indeksnya. Iya, indeks dari struktur tabel. Jadi, kalau nanti setidaknya ya di dalam database siswa ini saya select from bintang, ternyata datanya 6 row-nya lebih dari 0, alias ada isinya. Maka saya bikinkan sebuah data dalam bentuk array. Jadi 0, 1, 2. Nah, itu intinya dalam struktur array-nya. Nah, kemudian pengen saya nanti setelah saya deteksi array-nya, saya pengen mendeteksi struktur isinya, struktur tabelnya ya. NIS, nama, kelas. Karena ada juga yang kita hanya mengenal indeksnya. NIS itu ke 0, nama itu ke 1, kelas ke 2. Ya, apakah itu nggak boleh, Pak? Boleh, cuma nanti biasanya akan kesulitan. Iya, kalau kita hafal urutannya, struktur tabelnya. Kalau enggak, nah itu akan lebih susah. Sehingga lebih baik kita mendeteksi struktur dari nama fieldnya apa saja. NIS, nama, kelas. Itu lebih oke. Sehingga nanti di sini saya deteksi struktur dari tabelnya apa saja. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita deteksi dulu dari hasil ini. Ya, dari hasil saya akan deteksi apa fetch-nya, isinya. V C H, fetch ya. Isinya dari apa? Dari ASOC. Nah, ASOC ini maksudnya adalah struktur nama fieldnya dari tabel. Ya, jadi harus tahu dulu strukturnya apa saja. Kalau NIS tulis NIS, nama tulis nama. Nah, ini ya saya buatkan sebuah perulangan karena nanti isinya lebih dari satu, maka dalam data ini dibuatkan sebuah perulangan. Perulangannya bagaimana? Kita pakai pakai for boleh, pakai while boleh. Selama ini ya, saya tutup ya.
Selama apa? Nanti ya, buatkan variabel. Selama hasil ini, gitu ya. Selama mengandung dari hasil ini, maka while-nya saya buka. Nah, ya, while-nya akan saya buka. Selama mengandung dari hasil ini, maka apa? Teman-teman tadi sudah punya data, namanya array di atas. Tapi ingat, ini harus dikeluarkan dari perulangan, nggak boleh nanti di dalamnya. Gitu ya. Selama data nanti mengandung array, maka data ini nilainya adalah sebuah variabel data ini nilainya adalah array. Data yang ke array itu sama dengan baris atau row ini. Data adalah array. Data yang array yang keberapa sama dengan baris yang kita masukkan. Oke ya, ini baca isinya, mengenali struktur tabelnya, backstrom mengenali struktur tabel. Kalau dirasa sudah cukup, sudah oke, ini bisa ngadopsi ya dengan perulangan tadi, pastikan ya, pastikan setelah menampilkan ini koneksinya silakan ditutup biar tidak buka terus. Jadi kita tutup. Connect sama dengan close. Nah, begitu. Connect sama dengan close. Ini kalau ada isinya. Kan gitu ya. Nah, sekarang misalnya kalau tidak ada isinya bagaimana? Nah, ini sudah saya ulangi lagi. Ini datanya di sini sudah oke. While-nya ini sudah oke. Oke. Ya. Sekarang kalau misalnya sudah saya tutup, apa yang saya panggil? Dikembalikan nilainya. Saya harus manggil yaitu data. Karena nanti saya manggil datanya. Ini kalau misalnya datanya ada alias lebih besar dari 0. Nah, sekarang kalau misalnya datanya tidak ada bagaimana? Mungkin bisa dikasih pesan di sini ya. Else. Else-nya apa? Bisa pakai echo. Bebas ya. Misalnya data kosong. Itu boleh. Jadi seperti itu boleh. Jadi nanti biar deteksi setelah data tidak ada mau ngapain. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, sekarang tinggal mau menampilkan di mana, ya kan? Mau menampilkan di mana kira-kira, Pak? Ini saya mau tampilkan dalam indeks. Wah, berarti di sini harus membuat sebuah file baru namanya misalnya index.php supaya nanti tampil pertama kali. Index.php. Sekarang saya menampilkan data dari siswa tadi. Saya PHP lagi, misalnya gitu ya. Nah, di sini ingat untuk menampilkan atau memanggil tabel siswa tadi, ya teman-teman menggunakan atau memanggil function namanya, ya filenya tampil data, nama fungsinya adalah get data from apa. Jadi ya, maka di sini ini perlu dipanggil dulu nih tampil datanya. Sama ya, pakai require tadi, once seperti ini, yang saya panggil adalah tampil data.php. Nah, barulah mau ditampilkan seperti apa di sini. Ya. Nah, di sini saya punya variabel data sama dengan, nah, nama fungsinya tadi apa? Get data from tabel. Kan gitu kan? Barulah di sini bisa menggunakan perulangan. Boleh menggunakan forest atau apa terserah. Gitu ya. Kalau misalnya ini mau saya tampilkan yang sederhana biasa, boleh ya saya gunakan forest seperti ini. For each ya, for each-nya apa? For each-nya misalnya di sini variabelnya namanya data. Di sini anggap saja, ya saya hapus ya. Saya pakai anggap saja namanya adalah baris. Nah, apa ya? Sehingga nanti saya mencetaknya. Ini bebas ya. Misalnya saya punya echo, echo-nya yang pertama adalah nis. Nis ini sama dengan, kita gabung ya. Kita menggunakan nis ini sama dengan pakai titik. Diambil di situ apa? Baris. Nah, barisnya nama fieldnya apa? Nah, ini penting ya. Barisnya nama fieldnya apa? Nama fieldnya adalah nis. Nanti itu saya gabung lagi misalnya ya dengan tanda ini. Nah,
Saya gabung dengan tanda ini, saya tambahkan misalnya di sini adalah nama, ya, nama. Nah, nama ini saya gabung juga, yaitu dengan baris, kemudian berikutnya adalah, nah ini saya lihat dulu, saya lupa namanya. Nama, N-nya besar, K-nya besar juga kalau kelas. Maka di sini adalah nama, gitu ya. Nama, kemudian bisa juga saya gabung dengan kelas misalnya. Maka di sini akan saya gabung seperti ini. Nah, misalnya adalah kelas. Kelas titik dua, gitu ya. Ini saya gabung aja. Kemudian saya gabung dengan petik, saya gabung dengan baris. Ini adalah ke kelas. Biar nanti bisa turun ke bawah, gabung aja langsung ya. Digabung dengan perintah BR. Kalau misalnya datanya lebih dari satu. Ini kita tutup. Jadi nanti kita manggilnya gitu ya. Kita panggil tampil datanya, get data from tabelnya, kemudian baru saya cetak. Sekarang kita coba. Bagaimana kalau saya menampilkan index.php. Jadi di sini saya langsung hilangkan aja koneksinya. Ya, saya hilangkan langsung ketika saya panggil debug. Nah, ada yang salah nih. Data di indeks PHP line 4. Data, oh ini kurang. Ada titik komanya ya. Harus teliti. Nah, ini datanya. Ini 123. Kemudian nah, namanya Adi, kelasnya IPA 1. Ini 124. Namanya Joko, gitu kan? Kemudian kelasnya, ini lebih enak lagi. Misalnya kita bikin seperti itu. Jadi memudahkan ya. Kalau kita bikin function, kita bisa panggil berulang-ulang. Seperti dengan materi yang kemarin. Nah, ini kalau misalnya kita membuat langsung ditampilkan dalam bentuk ya. Apakah ada cara lainnya, Pak? Yang lebih banyak. Kalau misalnya ditampilkan dalam bentuk HTML, bagaimana? Bisa, sangat bisa. Kalau misalnya mau dipanggil dalam bentuk HTML, sangat bisa. Misal ya, mau ditampilkan di dalamnya, oh ini misalnya tabel, boleh, itu tidak masalah. Ya, ini kita pindah dulu tapi ya, karena HTML sama PHP nanti penggabungnya sedikit beda. Nah, jadi misalnya di sini saya punya HTML 5-nya, sorry, HTML 5, kok jadi ke sini? Bentar. Enter HTML 5. Nah, ini kan HTML 5. Misalnya titelnya adalah, saya ganti dia, latihan PHP, gitu ya. Saya di sini di body akan nyusun sebuah tabel. Jadi saya bisa membuat sebuah tabel seperti ini. Tabelnya bisa saya kasih border. Ya, bordernya misalnya 1. Kemudian saya tambahkan misalnya cell padding. Ini jarak antar garis di tabel. Ada juga namanya cell spasi. Ini spasinya antar garis ya, antar border. Misalnya 0 juga, sorry. Ini 0, ini kita nolkan. Ya, ini adalah sebuah tabel. Contoh tadi kita punya 3 kolom, yaitu NIS, nama, kelas. Jadi kita bikin baris dulu ya. Kita bikin baris, di mana baris nanti kita punya 3 kolom, kita bisa gunakan TD. TD-nya ini saya kalikan 3 karena saya punya 3 kolom. Yang pertama adalah NIS, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah misalnya kelas. Ya, misalnya kelas seperti itu. Nah, kemudian ya, misalnya ini mau ditambahkan yang selanjutnya. Berarti di baris selanjutnya saya punya TR selanjutnya. TR itu adalah baris. Kita punya TR selanjutnya. Kan gitu ya. Punya 3 kolom lagi. Iya, kita punya 3 kolom. Saya kalikan 3. Karena kan tadi isinya NIS dan sebagainya. Perulangan yang kita gunakan ya itu berada di baris yang kedua ini. Tadi kan baris pertama untuk headingnya. Ya, kita bikin di sini perulangannya.
tadi menggunakan for each-nya ya, menggunakan for each-nya, tapi dia harus PHP. Sedangkan di sini kan HTML, maka di sini tambahkan sintaks PHP. Karena for each-nya dalam sintaks PHP. Jadi boleh menggunakan for each seperti ini. Namanya tadi kita bahas di atas kan belum. Kita belum panggil ya. Kita panggil aja di sini, yaitu misalnya data sama dengan get data from tabel. Ini ya, get data from tabel. Sehingga nanti di sini saya punya variabel datanya. Ini anggap saja adalah row-nya atau barisnya. Sehingga di sini saya ganti seperti ini. Nah, karena di sini yang berulang adalah barisnya, maka sebenarnya normalnya ya perintah ini harus berada di paling bawah. Jadi ini nanti berada di TR paling bawah. Harusnya seperti ini. Nah, yang sini kan PHP nih. Untuk HTML di sini. Ini adalah sebuah PHP-nya. Nanti bisa kita atur. Contoh kalau misalnya kita bisanya echo seperti ini ya. Kemudian saya kurung menggunakan titik 2 atau titik 1 sama aja. Ini ya. Nah, nanti boleh seperti ini. Ya, TR. Ini. Nah, di sini karena echo, nanti boleh ya kita tambahkan sintaksnya sama dengan misalnya di sini row ya. Row-nya apa? Nah, row-nya di sini adalah nis. Kayak gitu. Kita tambahkan juga di sini misalnya sama dengan yaitu row ya. Di sini misalnya nama, saya punya lagi di sini sama dengan yaitu row adalah kelas. Ya, kita coba mudah-mudahan bisa ini. Kita cek dulu. Karena nanti kita gabungkan ya. Kita tampilkan ya di dalam indeks PHP-nya. Oke, masih ada error 6 string dan sebagainya tidak bisa digabung. Oke. Nah, ini belum bisa digabung. Alias karena ini adalah TR, ini TR. Bisa juga kita gabung seperti ini, misal ya. Nah, ini kan dianggap satu baris ya. Row ini PHP, kemudian ya bentar, kalau misalnya ini kita gunakan PHP ini agak ribet juga. Nis sama dengan sebentar. Kalau misalnya saya tanpa ini ya, nah ini bisa saya gabung, atau misalnya gini, ini saya gabung, kemudian ini saya tutup dulu seperti ini, kemudian ini bisa saya gabung, tapi harusnya tidak seperti ini pun bisa dia. Normalnya loh ya, ini saya tutup dengan seperti ini. Coba ya, tuh, dia bisa. Gitu ya, ini nama kelas dan sebagainya. Nah, jaraknya Pak bisa kita atur, bisa. Kalau misalnya di sini width-nya kita atur 100%, itu responsif ya. 100%, ini responsif ya. Contoh untuk TD NIS ini bisa kita atur, NIS itu maksimal misalnya ya. Ini panjangnya adalah eh, berapa persen? Anggap saja 10% ya. Yang untuk nama biar panjang saya atur width-nya anggap saja 10/70, dia anggap saja adalah 70%. Udah 80, sisanya di sini untuk kelas anggap saja 20%. Sehingga totalnya nanti adalah 100%. Kenapa kita menggunakan persen? Itu biar lebih gampang, biar dia responsif, itu lebih oke. Karena persen ini menyesuaikan dari device-nya. Kalau kita gunakan pixel, itu beda device. Jadi kalau misalnya ini saya ambilkan, dia akan menyesuaikan device. Jadi kalau misalnya ini saya kecilkan, gitu ya, atau misalnya saya tampilkan dalam bentuk nah, ini ya, Android gini misalnya, ya dia akan menyesuaikan karena kita menggunakan persen. Tuh kan dia menyesuaikan.
Semakin dikecilkan nanti akan mengikuti juga karena persen yang kita hitung. Ya, enaknya di situ kalau kita gunakan persen. Tinggal tadi nanti kita kembangkan. Ya, ini contoh kalau misalnya kita menampilkan dari sebuah function yang nantinya kita gunakan. Nanti lebih oke. Ada juga gambaran ya sedikit saya tambahkan. Misalnya, ini misalnya. Kita menampilkan data ini butuh ya. Kita menampilkan data ini butuh menggunakan misalnya perintah Java. Perintah Java cuma pastikan Java ini nanti biar bisa deteksi elemen-elemen itu dan bisa manggil contoh misalnya tampil data dan sebagainya ya. Teman-teman bisa menggunakan Java jQuery. jQuery bisa kita panggil. Itu ada di Ajak Google Apps itu bisa diambil untuk link dari Google Apps jQuery. Entah versi yang berapa teman-teman gunakan, tidak masalah. Saya coba carikan ya. Saya sedikit ada sih jQuery linknya. Saya cari. Ini ada. Contoh ya, saya menggunakan jQuery link ya. Saya gunakan jQuery link karena nanti saya pengen menggunakan ajak misalnya. Maka di sini akan saya taruh di dalamnya heading di bawahnya title. Contoh saya menggunakan jQuery menggunakan versi 351 ya. Ini kalau teman-teman bisa ngecek di sini misalnya ya, ini kita cek semua. Nah, seperti ini di dalam browsing ya, browser seperti ini. Itu lebih oke sebenarnya. Kenapa saya bilang oke? Nanti akan ini apa namanya? Dia akan tahu teman-teman akan membuat ini ya, perintahnya ini akan tahu scriptnya seperti apa. Ini. Nah, ini bisa di copy kok. Ya, kita kontrol A, kita copy, buatkan file sendiri. Nah, jadi kita nggak perlu online, nggak masalah. Berarti kita bikin yang lokal. Nah, itu boleh. Nah, di sini yang saya tambahkan ini yang versi online. Nanti bisa bikin lokal. Nah, ini contoh. Misal ya, ini saya matikan dulu. Ini tadi kan langsung kita tampilkan. Ini sementara saya matikan dulu. Misalnya, bentar. Yang HTML saya matikan. Yang PHP juga saya matikan. Ya, ini HTML juga saya matikan. Nah, misal seperti ini. Ya, saya akan membuat HTML yaitu terkait dengan misalnya apa ya? Nah, gini, mungkin saya bikin button ya. Nah, button ini memiliki sebuah ID. ID ini misalnya namanya adalah gini, tombol tampil. Misal ya, tombol tampil atau di sini saya tampilkan scriptnya misalnya tampil data, misal ya. Cuma ini bukan perintah ya. Ini sebuah teks tampil data. Nah, kemudian ketika tombol ini saya klik nanti, saya akan menampilkan di sebuah elemen baru. Ya, contoh di sini saya menggunakan div ya, atau saya gunakan ID. ID-nya misalnya namanya adalah hasil tampil. Ya, ID-nya adalah hasil tampil. Jadi nanti ketika saya klik ini ya, saya klik tombol ini hasilnya akan berada di hasil tampil. Ini kita manfaatkan fasilitas jQuery, kemudian Java ya. Kita manfaatkan itu. Nah, Java ini nanti sama letaknya harus di dalamnya body, tidak boleh di luarnya. Maka di sini saya akan membuat sebuah script Java, scriptingnya. Ya, isinya apa? Kita deteksi dulu ya. Apakah halaman ini atau dokumen ini sudah siap atau belum? Ya, sehingga kita deteksinya adalah seperti ini. Dalam sebuah dokumen gitu ya. Dokumen ini titik ready. Ready itu siap enggak? Ready dalam bentuk apa? Nah, kita menyiapkan dalam sebuah function. Begitu ya. Nah, saya tutup, saya geser, saya bikin. Saya tutup dulu. Nah, fungsinya apa yang kita ini salah dokumen. Keliru dokumen, dokumen. Dokumen. Nah, ini mau deteksi apa? Ketika tombol ID saya klik, ini ID sama dengan, sorry.
ID sama dengan. Kita deteksi di sini. Ketika tombol itu saya klik. Nah, karena kita pakai ID, nanti seperti ini ya. Betul ya. Ketika ID-nya apa namanya? Kita tulis di situ adalah tombol tampil. Nah, besar kecilnya huruf dipengaruh ya. Tombol tampil ini akan saya klik. Jadi, nah, ketika saya klik, mau ngapain? Ketika saya klik, saya akan manggil sebuah function. Function di sini nanti isinya apa? Nah, function di sini isinya saya harus menampilkan apa yang saya ambil. Yang saya ambil adalah get. Get dari mana? Nah, ini ya. Jadi ajaknya nanti dari jQuery kita panggil itu kita bisa menggunakan fasilitas ajak get. Getnya apa? Nah, get-nya di sini dibaca apa di situ? Yaitu tampil data.php. Ketika tampil data saya dapat informasinya, ya mau ngapain? Saya ambil functionnya. Function ini isinya adalah, ini bebas ya, misalnya adalah isinya data, kemudian statusnya apa? Status, statusnya apa? Ya, baru saya tampilkan di sini. Ini saya tutup lagi. Nah, sekarang statusnya yang bagaimana yang mau diambil? Kan gitu ya. Statusnya yang bagaimana? Statusnya yang diambil adalah yang disesuaikan. Disesuaikan tuh misalnya tadi kan di sini yang kita adopsi adalah di bagaimana kita apa namanya deteksi dari sebuah tampil data. Nah, di tampil data ini ya, ini tidak bisa langsung kita menggunakan hasil dari get property-nya. Cuma yang kita baca nanti itu adalah sebuah data dalam bentuk JSON. Kenapa harus JSON? Karena kita mendeteksinya itu dalam bentuk ajak tadi data berupa teks yang kita terima, sehingga kita bisa ngolah data teksnya nanti pinginnya seperti apa yang mau ditampilkan. Oke ya. Nah, itu gambarannya. Sehingga oke, sehingga kita deteksi dari data tadi ya. Sekarang kita baca. Apa yang kita baca? Statusnya dulu, ya. Yang kita deteksi di sini adalah statusnya dulu apa? Ketika saya ambil ini, statusnya dideteksi dulu. Statusnya itu berhasil atau tidak. Kalau statusnya berhasil, maka bolehlah teman-teman manggil data. Jika, begitu ya, statusnya kita baca. Jika status ini sama dengan, gitu ya, ingat di Java nanti akan seperti ini. Sama dengan apa kalau dia berhasil? Sama dengan sukses. Suksesnya tulisannya seperti ini ya. Sukses. Nah, maka mengapa? Jika statusnya sama dengan sukses, maka itu sama dengan berhasil. Saya membuat variabel dulu. Variabelnya apa? Terserah ya. Misalnya saya punya data apa ya? Data objek ya. Data objek ini B objek sama dengan yaitu saya baca JSON. JSON dari parse ini adalah konversi ya. Konversi dari data. Ingat ya. Karena kita bacanya di sini nanti adalah data. Bentar ya. Itu kita baca, kita konversi JSON parse itu konversi. Ya, sehingga saya bikin sebuah variabel untuk normalnya ya, variabel misalnya hasil tampil sama ya, hasil tampil. Misalnya hasil ini sama dengan kosong dulu, karena harus saya kosongin dulu di awal. Baru saya akan deteksi kalau sukses. Gunakan perulangan. Ya, boleh menggunakan for seperti ini. For. Nah, banyak fornya di sini ya. Nah, for-nya sama dengan apa? Boleh ya. Ini teman-teman menggunakan kayak kemarin for i, Pak. I-nya berapa? I saya mulai dari 0.
Itu kan. I saya mulai dari 0, ya kan? Kemudian koma, jika I di sini, ya, jika I di sini itu lebih kecil dari, nah, namanya apa di situ? Parsernya tadi, data objek, titik panjangnya, ya, titik panjangnya, length GHT gitu ya. Length ini ya, titik panjangnya, maka I sama dengan plus plus. Maka I sama dengan plus plus. Nah, sekarang kita deteksi. Apa yang mau dicetak? Gitu ya. Hasil sama dengan, ini sama dengan yang tadi ya. Sama dengan misalnya adalah nis, gitu ya. Nis ini, nah, kalau di Java nggak punya pakai plus ya. Nah, plus seperti ini. Namanya apa? Nah, kita baca di situ. Yaitu data objek. Kan harus sama ya, kita panggil indeks yang keberapa. Ini bedanya. Ya kan? Indeks yang ke I, karena perutannya titik. Nah, titiknya apa? Titik nis. Karena kita manggil nis. Ya. Kemudian saya gabung lagi misalnya dengan nama. Nama ini saya gabung dengan, ya sama ya, di sini data objek, yang ke I, titik, nama. Nah, nanti gitu. Ya, saya plus lagi. Kemudian di sini saya gabung dengan misalnya main dan kelas. Nah, kelas ini akan saya gabung dengan plus lagi, yaitu data objek yang ke I, titik, kelas. Gitu ya. Nah, kalau sudah dianggap ini sudah oke, maka saya tutup. Itu nanti kalau misalnya kita membuat dengan contoh berulang. Nah, kemudian hasil dari hasil itu harus kita tanamkan. Di mana? Nah, di ID-nya tadi. ID yang di atas namanya apa? ID yang di atas namanya adalah hasil tampil. Maka di sini pakai ini ya, hasil tampil, gitu ya. Hasil tampil div-nya itu tadi. Nah, ini saya rubah ke HTML dari apa? Dari hasil. Sorry, dari hasil. Bisa tutup. Ya, dari hasil tapi tidak boleh pakai dolar. Variabelnya adalah hasil saja. Nah, ini contoh. Ini supaya tampil berulang-ulang, pastikan di tambah plus ya. Nah, jadi hasil sama dengan hasil sama dengan hasil, nanti terus dia akan berulang ke bawah. Ya, saya tampilkan di hasil. Nah, ini contoh. Nah, tapi jangan lupa pastikan ya, pastikan di sini bahwa untuk nih data ini kita matikan dulu ya. Nanti yang kita baca, karena kita baca langsung dari tampil data PHP, di tampil data PHP ini nanti pastikan ya data yang diterima ini di bawahnya sini ya, di bawah sini adalah ini dari bentuk fungsinya ya. Hmm, dari bentuk fungsinya nanti kita menerima seperti ini. Echo kita menggunakan JSON ya. Kita menggunakan JSON, kemudian encode. Ini kita rubah encode. Encode dari mana? Encode dari get data from tabel. Ya. Nah, ini yang kita baca nanti ya. Kita ngambil encode and tabelnya. Oke, ini yang kita baca ketika makin tampil data sehingga tampil data yang kita panggil nanti menentukan bahwa hasilnya adalah sebuah data JSON. Jadi ketika saya klik tombol ini nanti tampilnya adalah di hasil tampil. Nah ya kita lihat di dalamnya sini. Awalnya ini tampil duluan dia. Saya klik baru tampil harusnya. Mana tadi? Hasil tampil. Jadi dia udah tampil duluan, sakti dia. Hasil tampil. Hasil tampil HTML dari hasil. Bentar ya. Dia belum diklik udah tampil duluan.
Ketika tombol tampil saya klik, kemudian fungsinya, oh ini if status sukses ya. Jika statusnya sukses, maka saya akan panggil di luar perulangan. Nah ini kalau misalnya gagal, gitu ya, teman-teman bisa nampilkan juga ya. Di sini, nah di hasil tampil itu, misalnya bukan sebuah teks saja ya, data kosong misalnya, itu nggak apa-apa. Ya, nah, sudah oke. Dokumen ready. Ketika saya klik function, kemudian ini saya udah membaca, ini udah ngeklik duluan ini. Bentar, kita refresh dulu. Iya, ini udah tampil duluan. Harusnya nggak boleh. Tuh, kan? Harusnya nunggu diklik dulu saya. Bentar. Kalau misalnya ini saya hilangkan dulu ya. Kemudian saya punya tampil data. Nah, tampil data ini tombol tampil ketika ID-nya saya klik oke. Jika statusnya sama dengan sukses, sudah oke. Statusnya sama dengan sukses. Ketika saya klik, ini sudah, saya membuat fungsinya, sudah oke. Function data dan status. Oke, jika status sama dengan sukses, berarti ini sama dengan sukses, maka saya data objek hasil 0. Ini HTML. Ini saya taruh body. Bodinya sudah oke. Hasilnya sudah oke. Ketika dokumen ready function. Oke. Jalan duluan dia sebentar. Aneh juga sih dia jalan duluan. Harusnya jangan jalan duluan. Sudah muncul duluan. Ini 1, 2, 3. Ini koma, 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 koma. Ini berarti dia jalan duluan. Nah, hasil tampil. Kemudian hasil tampil. Variabelnya tadi adalah atau gini-gini. Ini saya tambah gini. Hasil saya samakan dulu ya. Hasil tampil sama dengan kosong. Di sini misalnya hasil tampil. Kemudian di sini juga hasil tampil sama dengan HTML. Oke, ini hasil tampil. Sementara saya kosongi dulu di awal. Maksud saya gitu. Biar tidak langsung mencetak. Jadi harus saya kosongi dulu. 0 data objek itu titik panjangnya. Gitu ya. Oh ini agak. Nah ini pemisah harusnya. Titik panjang. Nah, kita coba ya. Kita refresh. Tetap dia tampil duluan. Jika I sama dengan 0, jika I lebih kecil dari objek titik lainnya, LENG itu ya, lengthnya, maka I++. Ada tampil list, kemudian ini juga, oke, hasil tampil. HTML, sorry, ini adalah hasil tampil. Ini adalah data kosong. Ini kok tampil duluan ya? Nah ini yang benar gini harusnya. Ini nggak boleh tampil duluan. Bentar. 1, 2, 3, koma, koma. Harusnya nanti gini ya. Dia tampil kayak gini. Nah, ini baru oke. Kalau misalnya nanti yang belakang itu kita gabung dengan BR, misalnya sini ya.
Ini saya plus dulu dengan perintah BR misalnya ya. Seperti ini. Nah, kita coba kelas. Ditampil ini kan nggak ada untuk menampilkan ya. Hanya echo JSON encode data from tabel. Berarti dia nyetak duluan nanti. Harusnya gimana? Oke lah. Coba ya. Get data from tabel JSON encode. Oke, very fresh dulu. Oke. Nah, harusnya gini. Jadi ketika diklik dia tampil. Ini array-nya ada tampil dua. Oke, itu gambarannya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Nova tadi. Silahkan apabila ada pertanyaan. Baik, Pak. Ya. Em, Sebelumnya saya mau ini sih, Pak. Hmm, Untuk materi ini sih udah udah cukup biasa jelas ya. ya, Pak. Iya. Iya, Tapi mungkin ada hal yang beberapa ingin saya tanyakan, tapi bukan mengenai materi ini gitu, Pak. Mungkin lebih ke boleh, sharing sih. Berkenan boleh, nggak, Pak? boleh nggak apa-apa. Oke, siap. Ini sih lebih ke apa ya? Mungkin saya itu kan ke itunya mungkin fresh grade ya, Pak. Fresh graduate gitu. Dan Iya, kesalahan saya juga pada saat saya kuliah saya tidak mengikuti banyak eh, magang gitu juga kurangnya pengalaman kerja karena di industri sekarang kan saya lihat dari beberapa lowongan pekerjaan juga mencarinya orang-orang yang memiliki pengalaman pekerjaan seperti itu Pak. iya, Nah, dengan yang saya sudah terlanjur sekarang gitu, iya. belum memiliki banyak pengalaman pekerjaan, Hmm. kira-kira apa ya Pak yang bisa saya lakukan gitu supaya bisa ikut bersaing juga dengan orang-orang yang lainnya sudah memiliki pengalaman pekerjaan yang lebih banyak gitu. Kira-kira seperti Portofolio. itu. Portofolio, oke. Ya. Nah, portofolio itu terkait dengan nanti portofolio diri, termasuk juga mungkin nanti adalah portofolio produk-produk yang sudah pernah Mas Novel dibuat, ya, baik itu mau mobile device maupun misalnya untuk website atau aplikatif bebas. Nah, portofolio dengan produk-produk yang sudah dibuat tadi, tambahkan juga bahwa istilahnya tata cara atau tutorial penggunaan dari setiap produk yang sudah pernah bikin. Misalnya, Mas Nova sudah pernah membuat aplikasi tentang A. Nanti cara kerjanya bagaimana? Nah, itu tutorial cara mengerjakan, cara menjalankannya itu ada. Sehingga nanti apabila misalnya Mas mengikuti sebuah tes dan sebagainya terkait dengan entah dari sisi programming atau apapun itu ya Mas ya, yang dengan bidangnya Mas Nova sendiri, setidaknya selain data pribadi, portofolio itu ada. Sehingga menampilkan dengan portofolio yang Mas buat tadi, Mas Nova bisa menjelaskan, bisa menjalankan, itu udah dinilai dari sebuah pengalaman. Itu gambarnya itu. Kalau misalnya Mas Nova pernah membuat aplikasi ya, nah itu coba dibuatkan tutorial cara menjalankannya dan sebagainya. Setidaknya nanti juga menjelaskan aplikasi itu juga sangat menarik. Nah, itu lebih dari sebuah pengalaman. Kalau misalnya emang benar-benar pengen terjun ke dunia IT, gitu Mas Nova. Halo? Oke, Pak. Oke, Pak. Berarti di ini ya lebih perbanyak di portofolio ya gitu ya. Itu referensinya sangat bagus. Soalnya selama ini kalau misalnya ya, saya tadi rekrut karyawan terbidang IT, pasti yang ditanya adalah sebenarnya bukan kamu bisa apa sih, apa yang pernah dibuat itu, contohnya ada, oke, coba jelaskan. Nah itu lebih oke. Iya, iya, iya. Dari secara nggak langsung itu kalau sudah bisa menjelaskan dari yang dibuat tadi, wah itu berarti menguasai. Kalau misalnya itu adalah sebuah produk, itu kita menguasai produk knowledge sih sebenarnya. Itu gambarannya gitu. Oke, Pak. Tuh. Ada pertanyaan lagi boleh, Pak? Boleh, monggo. Saya itu kan udah mencoba eh coba framework dari Laravel dan juga Ya, React.js ya, Pak. ya. Nah, dari sekarang itu di industri itu lebih
fokusnya atau lebih minat banyaknya itu di mana ya Pak? Lebih ke Laravel atau React.js atau gimana gitu Pak? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara Laravel maupun React.js atau misalnya Python Python dan sebagainya, itu kan hanya bahasa pemrograman. Itu hanya bahasa pemrograman. Nah, yang penting itu adalah entah nanti masnya menggunakan Laravel, entah menggunakan CI atau menggunakan itu tidak masalah. React.js sendiri kan dari Laravel, ada yang Laravel nanti menggunakan Vue, menggunakan React.js, ada yang menggunakan misalnya Angular dan sebagainya, itu kan sama aja. Yang penting apa? Yang penting user friendly aplikasi tersebut. Orang kadang nggak terlalu menuntut kok. Bisa membuat aplikasi dari website bisa. Biasanya nggak ada tuntutan. Oh harus menggunakan React.js. Oh harus menggunakan Vue.js. Oh harus menggunakan tidak. Yang penting aplikasi tersebut nanti UI-nya jelas, UX-nya jelas, user friendly, itu udah cukup. Sebenarnya klien sendiri kan maksudnya nggak terlalu menuntut. Oh saya pengen tahu skripnya harus pakai ini. Anda harus itu. Itu yang misalnya ada seperti itu nggak ya ada cuma nggak banyak. Gitu mas. Kalau misalkan Bapak milih untuk bikin website Hmm, lebih enaknya pakai Laravel atau React.js Pak? kalau saya Laravel. Oke, kenapa Pak? Satu ya. Mungkin beberapa orang nggak terlalu suka dengan Laravel. Apa kadang ini misalnya Laravel itu gampang dibobol, Laravel itu ini enggak. Sebenarnya sekuritasnya paling aman kalau menurut saya. Bahkan fasilitas Laravel sendiri ya dari yang sudah ditawarkan tuh banyak. Bahkan sampai sekarang Laravel 10 itu kan ya sekuritasnya banyak. Kita mau bikin misalnya aplikasi kasir sudah sediakan kok. Kita mau bikin aplikasi tentang apa? Wah, ada semua. Sekuritasnya bahkan kita menggunakan apa? Ada semua. Bahkan fitur-fitur misalnya kita harus menggunakan QRIS, kita menggunakan ini ada semua. Lebih simpel. Nah, masalah sekuritas bagaimana? Masalah sekuritas itu hampir semua website itu sama. Yang penting kita bisa menghandle. Yang penting gini, Mas. Mas Novel menguasai apa? Saya menguasai Ravel, Pak. Tapi tidak hanya sekedar menguasai, harus tahu troubleshooting-nya. Yang paling mahal adalah troubleshooting. Kalau ada seperti ini, oh saya tahu Pak, ini kekurangannya. Nah itu, karena sekarang kita bisa, oh ini pakai Python, oh ini React.js pakai data. Namanya udah hacker bisa membobol, tetap bisa membobol aja. Yang penting bagaimana kita cara membuat sekuritasnya lebih oke. Impor kalau dari teman-teman saya yang rata-rata dari Singapura bahkan di Filipina ya, Laravel itu udah lebih dari oke. Bahkan sekuritasnya, nah di sini nanti banyak saya sharing dengan teman-teman yang di luar itu begini cara mengatasi sekuritasnya biar nggak kebobol. Nah itu ada semua ya gitu. Tuh. Kalau Mas Nova suka Laravel, wah tekuni aja. Untuk troubleshootingnya tahu, wah itu jauh lebih mahal nanti. Iya ya Pak. Eh sama ini Pak, kalau Hmm? misalkan saya itu kan lebih ini ya, lebih tertarik di front end ya Pak. Iya. Nah, kalau misalkan saya itu kan tertarik di front end, apakah saya juga harus mendalami di bagian back end-nya? Apakah saya harus benar-benar mempelajari secara full stack-nya gitu, atau saya cuma fokus aja di bagian front end-nya aja, Pak? Nah, kalau saran saya, setidaknya kalau Masnya cenderung nanti adalah arahnya ke front end, ya minimal back end tahulah. Karena nanti pasti arahnya adalah sebagai front end pun kan harus tahu juga analisa data. Sebagai front end pun sebenarnya kan tahu juga data yang diambil dari si service itu seperti apa aja kan gitu. Sehingga kalau toh misalnya nanti dalam sebuah tim yang berbeda, ada tim front end, mungkin ada tim back end, yang diminta kebutuhan dari front end pun sebenarnya kan dari sisi back end harus tahu. Nah, sehingga mohon maaf, front end itu menjelaskannya ke back end dari permintaan itu tidak ngawur gitu loh. Tidaknya tahu. Enggak. Kalau misalnya menekuni semuanya itu lebih oke. Jadi dua sisi bisa mengatasi. Oh berarti back end seperti ini, front end harus seperti ini. Bisa. Itu enggak masalah. Kalau misalnya salah satu yang ditekuni itu juga tidak masalah. Tapi minimal karena basicnya ada satu paket itu adalah misalnya aplikasi website, maka harus paham tentang front end, tentang back end. Itu sih gambarannya. Jadi minimal tahu atau paham lah ya, Pak ya? Paham boleh, apalagi tahu troubleshooting-nya juga boleh, karena dari sisi service pun itu kan banyak. Ada yang menggunakan Node, ada yang menggunakan Python, ada yang menggunakan Laravel sendiri sebagai si server.
tiga database-nya nanti bagaimana? Database-nya monolitik atau microservice kan gitu. Iya. Kalau monolitik ya gampang gitu aja. Kalau microservice ya tinggal nanti bagi arahnya kemana kemana tinggal dibedakan portnya gitu aja. Oke, Tuh oke. gambarannya. Mungkin satu lagi Pak, Boleh. bertanya soal ini Pak, apa? Mungkin lebih ke tips, tips untuk bagi saya lah gitu supaya untuk mencari pekerjaan lebih bisa ini lagi gitu. Oke. Kalau Mas Nova selama ini sudah pernah nyoba kemana? Sudah beberapa banyak sih Pak, saya coba di Hmm. portal ini Hmm. cari pekerjaan gitu. Pernah yang nyoba luar negeri belum? Oh belum sih. Wah, itu. Orang-orang luar negeri, mohon maaf, jauh lebih menghargai orang yang punya kemampuan, bukan hanya orang yang mempunyai kapasitas dalam akademis. Oh. Itu jauh lebih dihargai dan lebih mahal. Jadi remote gitu ya Pak? Iya, remote banyak sekarang, Mas. Saya pernah remote ikut Amerika, ikut Filipina, Hmm. ikut pernah semua. Mereka menghargai. Bahkan Mas novel ngelembur pun 1 jam itu sangat dihargai. Ini serius, ya. Karena saya Oke. pernah ngalami itu per jam itu di angka 500 sampai $1.000 tuh pernah. Wow. Itu 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 tergolong kecil loh, Mas. Bahkan ada yang eh ikut itu bisa sampai $5.000. Nah, kapan saya mencapai itu? Kalau nanti masnya ratingnya udah besar, ya. Kalau pengen lebih tahu lebih detail, pengen mencari lowongan pekerjaan di situ yang di luar negeri, masnya mungkin bisa ikut atau cari di namanya punya apa namanya akun LinkedIn nggak? Punya. Punya Pak? Nah, itu lebih oke. Banyak lowongan luar negeri, Oke oke. ya. Tapi Itu emang banyak. masih masih sebesar itu apa peluangnya buat fresh grade Sangat, melamar ke sangat, luar negeri? sangat, sangat. Oh, di Indonesia aja banyak kok, Mas. Cuma kalau Oke. ekspektasinya di Indonesia masnya pengen yang mohon maaf yang seperti itu, ya itu agak susah. Kalau di Indonesia rata-rata ya mungkin dihitung bulanan lah. Iya, iya. Kalau fresh graduate itu di Malang itu kurang lebih di angka 4 sampai 5. Kalau mungkin di Jakarta kurang lebih 5 sampai 7-an lah. Kalau misalnya masih apa ya, bukan senior programming ya, itu di bawah. Cuma, nah itu tadi, kalau Indonesia kan rata-rata harus menguasai berapa bahasa, bisa menguasai Ravel, CI, bisa. Nah itu kan kompleks banget. Iya. Kalau misalnya ikut luar negeri, itu enggak mas. Misalnya masnya fokus saya Laravel. Ya udah Laravel toh tiap hari. Oh iya. Cuma bedanya, kita kalau ikut ke luar negeri, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Itu. Karena di Amerika jam 12 siang, di sini 12 malam. Iya, iya. Ya itu. Makanya kadang ya dulu gitu. Waktu teman-teman sudah berangkat kerja, saya tidur. Kerja aku malam. Ya, kayak tuyul itu jaganya, Mas. Kelelawar ya. Iya, kayak Jadi jaga nocturnal. iya, kayak jaga lilin akhirnya. Iya, iya. Oke, kira-kira seperti itu, Mas. Oke deh. Oh, di LinkedIn ya, Pak? Iya, banyak. Banyak juga situs-situs luar negeri yang menawarkan terkait dengan itu. Sangat banyak. Tapi untuk alur dari pendaftarannya sendiri sama nggak, Pak? Misalkan kayak dari eh tes tulis, terus ada interview HR, terus tes lagi, Oh, terus itu interview pasti. setelah kayak gitu. Tapi Pasti semua sama aja. pasti, tapi semua online. Oke, oke. Semua online. Bahkan tes tulisnya pun itu ya kayak soal-soal gitu, soal programming, is logika dasar lah, algoritma lah. Gitu. Masnya mau menggunakan bahasa apa? Saya menggunakan Laravel, Pak. Gak apa-apa, contoh soal seperti ini buatkan Laravel. Gak apa-apa. Contohnya seperti ini buatkan PHP. Gak apa-apa. Satu lagi, mereka sangat menghargai.
yang orangnya punya kemampuan dan integritas. Istriku oke, wes. Mohon maaf kalau hanya mengejar uang 1 bulan 50-100 juta, kalau ikut luar negeri sangat gampang. Tuh, apalagi Masnya udah pernah ikut sekali ya, maksudnya ikut project luar negeri sekali aja ya. Berarti udah punya rating tuh. Nah, nanti di situ semakin banyak tawaran nanti. Kita, wah ada lowongan ini, saya nyoba. Ah, itu loh lebih cepat karena referensinya sudah ada. Tuh, bisa Oke, oke. tawar-tawaran gaji nanti. Iya, iya. Itu Oke deh. gambaran. Saya dulu masih muda lah, saya bilang muda masih usia 21 sampai 20 sampai 30 tuh masih wah sangat intan-intannya gitu, sangat senang. Karena ngelembur sampai mungkin berapa jam pun tuh nggak terasa. Oh Tuh. iya Pak, untuk portofolio itu nggak apa-apa Pak, ngambil ngambil project, dummy project itu kayak diambil di internet. Misalkan kita eh record gitu ya nggak apa-apa. Atau Selama harus real ini project. ya normalnya dari dummy kalau masnya bisa custom itu lebih baik. Jadi dari dummy di custom lah dikembangkan dikit. Ya Oke. misalnya kasarannya bahasa orang IT kan kita bisa apa namanya copy ya kan paste edit. Nah jadi ada editnya itu. Jangan langsung copy paste murni. Iya, iya. Tidak masalah. Yang penting paham cara menjelaskannya. Itu Oke. lebih baik menurut saya. Kira-kira seperti itu. Oh ini hari terakhir ya Pak. Iya. Tapi saya saya itu baru baru masuk 3 kali loh Pak. Oh iya. Iya. Kan mulai Senin itu. Senin itu masih pengenalan dasar aja. Oh saya masuk di ini aja. Saya baru masuk di database berarti hari pertama saya. Iya kemarin terus PHP itu ya. Benar. Iya database terus yang ya itu. Tapi masih ini nggak ya masih bisa dapat sertifikat ini nggak ya kan harus full day ya Coba 5 hari. konfirmasi ke tim adminnya ya. Kalau itu saya kurang terlalu paham ya. Karena ada dari tim sisi teknisnya nih. Oke, oke. Coba aja tuh tanya. Oke deh. Oke, begitu Mas Noval. Ya Kalau cukup aja misalnya, Pak. misalnya mau mungkin sekedar sharing atau tanya-tanya, Mas Nova bisa save nomor saya nggak apa-apa. Oh boleh Pak di ada di grup nggak Pak atau mau di Eh, ini? di, di grup nggak ada. Oh boleh saya save Pak. Boleh, boleh. Saya ini 0822 0822 570 800 570 800 11. 11 0822 Ya, 570 811. betul. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Mas? Cukup? Sudah sih, Pak, cukup jelas. Terima Oke. kasih juga atas Terima waktu dan kasih. sharingnya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berkenan, Mas ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri. Terima kasih Mas Nova. Mungkin nanti Terima kita kasih kembali, Pak. bisa sharing lagi, bisa ketemu lagi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.